bisa mengantarkan kepada riba dain yang riba jahiliyah. Faham ini? Faham nggak masalah. Tidak akan ditanya malaikat Anda faham tidak faham ini. Yang penting perbuatan Anda tidak ada riba. Terus. Ibnu Al-Arabi berkata, apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Ini juga ada hajah, ada darurah, ada tahsiniyah. Siapa yang bisa membedakan tiga kondisi ini? Insya Allah hadiah bulan depan insya Allah. Saya bisa membedakan. Tadi sebuah apa tadi? Apabila sesuatu diharamkan karena zatnya, maka sebuah hajat tidak berpengaruh terhadap hukum haramnya. Ada hajah, ada darurah, ada tahsiniyah. Siapa yang bisa menjelaskan? Insya Allah diberi hadiah. Kalau betul jawabannya. Kalau salah nggak ada masalah. Tidak ada yang tahu. Kita tutup musabakohnya atau kajian yang mau ditutup? Sesuatu yang darurat bila tidak dilakukan akan hilang 5 hal yang penting bagi manusia. Hilang nyawanya bila tidak dilakukan, bila tidak pinjam uang dengan riba. Umpamanya dia sakit yang dikatakan oleh dokter, kalau tidak ambil tindakan cepat akan diperkirakan meninggal dalam hitungan sekian jam. Dan dia tidak ada biaya untuk pengobatan tersebut. Biayanya mungkin sampai puluhan juta. Maka dalam hal ini boleh dipinjam uang dengan cara riba. Karena darurat dia. Jelas ini. Tahsiniyah, hajiyah, tidak mati dia, tidak mati. Tidak mati. Tapi akan susah hidupnya. Umpamanya divonis oleh dokter, kalau tidak diambil tindakan segera dan biayanya umpamanya 100 juta, mati nggak nanti pasien kami ini, Mbak? Enggak mati. Tapi mungkin ada yang disfungsi, fungsi anggota tubuhnya sebagiannya tidak sempurna. Ini namanya berhutang dengan cara riba. Hukumnya adalah hajiyah, bukan darurat. Jelas. Tahsiniyah seperti umpamanya kalau dia tidak ini jalannya akan pengkal, bukan pengkal. Pincang, masya Allah. Allahu Akbar. Ada guru bahasa Indonesia. Jalannya akan pincang. Jalan pincang ini, apakah darurat untuk diperbaiki? Tidak. Tapi kan lebih cantik kalau jalannya tidak pincang. Tapi sekarang subhanallah, jalan pincang itu mana yang cantik? Iya atau tidak? Masa iya tuh jawab? Tentu tidak. Allah barik fikum. Jelas? Terus. Kecuali darurat dapat membolehkan riba dain berdasarkan firman Allah, wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrirtum ilaih. Ulangi baca ayatnya. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma dhurrirtum ilaih. Bo kan ya, bo udah qalqalahnya. Bo. Coba ulangi. Illa ma dhurrirtum ilaih. Masyaallah. Ulang dari awal. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu melakukannya. Al-An'am ayat 119. Iya, Masya Allah. Ibnu Ashur berkata, sesungguhnya riba dain digolongkan riba yang diharamkan atas asas maksud tujuannya,
hajah, kebutuhan di bawah darurat tidak dapat melegalkan riba ini. Ya. Karena Hajiyah yang tidak sampai pada hilang salah satu 5 hal yang penting. Tidak mati dia kalau tidak pinjam riba. Hajiyah, tapi akan susah hidupnya. Ya, tapi masih bisa bertahan hidup. Ya, maka ini tidak boleh dia mengambil pinjaman riba. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, saya mau pinjam uang ke bank untuk beli rumah. Jelas? Masa saya nggak punya rumah, Ustaz? Keong aja punya rumah. Oh iya ya. Keong ya. Bolehkah dia beli rumah dengan pinjam uang ke bank tadi? Karena pasti akan ada pertambahan pinjaman yang ini merupakan riba. Boleh atau tidak? Siapa yang bilang boleh, saya bilang tidak. Yang bilang tidak siapa? Coba. Masya Allah, turut tangan. Yang bilang boleh? Satu, cuman. Tolong kasih mic. Kenapa boleh, Pak? Kasih mic. Panitia di belakang. Tolong kasih mic, panitia. Sendirian saya rupanya. Enggak apa-apa, Assalamualaikum, Ustaz. Ya, menurut saya tadi karena keadaan terpaksa, Pak. Karena kan seperti Bapak katakan tadi bahwa keong aja punya rumah, masa manusia... Keong terpaksa dia. Kalau dicabut rumahnya mati dia. Iya. Jadi menurut saya itu pandangan begitu, Pak. Jadi kita bila bisa meminjam... Kalau kita kecil hadiahnya ya, Syekh. Mau hadiah ini, Pak, atau mau sekali, Pak. Saya juga mau sih, belum punya saya. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Apa judulnya ini? Apa ini nantinya? Bagus lah pokoknya ya. Yang penting gratis kan bagus. Masya Allah. Silakan, apa tadi, Pak? Ya, saya ulangi lagi bahwa kalau pemikiran saya karena kita kebutuhan akan rumah, jadi kita bisa meminjam uang ke bank. Dengan cara riba. Dengan cara riba. Sekarang pinjam uang untuk punya rumah tadi darurat atau tidak? Darurat bagi yang membutuhkan. Sebentar, kita lihat darurat itu apa. Kalau tidak tinggal di rumah yang dibeli dengan pinjaman riba tadi, mati atau tidak? Ya, tidak. Tidak. Berarti bukan darurat. Tapi kebutuhan, Ustaz. Kebutuhan. Kebutuhan hajiyah namanya. Di bawah darurat. Tapi betulkah dia tidak ada pilihan lain? Berapa banyak warga muslim yang taat, takut dengan riba, lebih baik dia 10 tahun dia nyewa kontraktor dia. Iya. Bisa nggak dia hidup tuh? Bisa. Alhamdulillah. Berarti tidak hajiyah, tidak darurat, kecuali di sebagian negara. Sebagian negara Eropa, seperti teman-teman saya dulu bercerita, di negara kami, kontrak jauh lebih mahal daripada beli rumah. Beli rumah tidak bisa, kecuali harus pakai pinjaman dari bank, dan itu riba. Siapa yang dari Denmark? Siapa yang pernah ke Denmark? Saya, Pak, di Amerika itu mereka sampai tahunnya bisa sampai 60 tahun, Pak. Kalau beli rumah. Sehingga cicilannya itu murah. Murah. Ya, berarti bisa dibeli. Bisa, tapi di sana kalau sewa? Kalau sewa yang pernah saya lakukan itu 1 bulan $1.000. Lebih mahal sewa apa beli? Cicilan? Cicilan lebih murah.
daripada nyewa. Daripada nyewa. Karena dia tahunnya itu panjang sekali, sampai 60 sampai 70 tahun, Pak. Kita bisa kredit. Tapi di Amerika ada solusi. Ada nggak bank syariah di Amerika? Waktu saya di sana belum ada. Tahun berapa itu, Pak? Terakhir saya 2005. Saya nggak yakin 2005 tidak ada bank syariah di Amerika. Sayanya mungkin tidak tahu. Tapi setahu saya bank syariah waktu itu di sana tidak ada. Ya. Saya tahun 2000 ke Arab Saudi. Ada beberapa profesor saya yang dia sebagai pengawas bank syariah di Amerika. Tapi mungkin Amerikanya beda dengan Amerika Bapak kali. Saya di New Jersey tapi aktifnya di New York, Pak. New York. Ya. Apalagi New York kota besar. Iya. Tapi saya tidak mendengar itu. Waktu itu kita beli rumah di bank konvensional aja. Allah yang barik fiik. Iya, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Allah yang barik fiik, Pak. Bu, kasih dia beliau. Apa judul bukunya ini? Kasih dia. Minta kesimpulannya Pak Ustaz. Kesimpulannya tidak boleh, belum darurat namanya. Kalau kita membeli rumah ya lebih murah daripada menyewa. Selagi kita mampu menyewa boleh. Walaupun sebagian para ulama di Eropa mereka membolehkan membeli dengan cara riba, ya, kalau memang itu lebih murah. Yang kita pikirkan bukan sekedar keuntungan murah atau mahalnya. Tidak ada masalah bagi kita mahal, penting halal. Bukankah nikah biayanya jauh lebih mahal daripada zina? Jawab. Betul. Iya yang pengalaman.